Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Akhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita majelisnya beda dari biasanya ya. Biasanya saya menyampaikan tentang fikih sholat karena kita masih dalam tahap fikih sholat. Dan insya Allah kalau sudah selesai kita lanjutkan dengan fikih puasa dan seterusnya. Tapi malam hari ini saya akan bicara tentang masalah lain. Karena hari ini tadi saya sakit, kemudian habis asar ketiduran. Biasanya habis asar sampai maghrib itu saya menyiapkan materi supaya bisa dicerna dalam PowerPoint ya, supaya lebih mudah dipahami. Nah sehingga sore ini saya belum menyiapkan di PowerPoint ya, baru ada di dalam kitabnya, sehingga tidak enak kalau kita sampaikan masih mentah dalam kitab. Maka untuk sore hari ini saya akan bicara masalah lain. Dan biasanya para masyayikh di Saudi itu biasanya mereka mempunyai sebuah majelis yang disebut majelis liqa maftuh. Liqa maftuh itu pertemuan terbuka yang isinya adalah tanya jawab. Jadi kalau ada masalah apapun saja bebas ya, maka ditanyakan dan disampaikan. Karena itu untuk sore hari ini kita mengikuti kebiasaan para masyayikh saja ya, kita buka pada sore hari ini liqa maftuh. Dan saya harapkan liqa maftuhnya dengan cara menulis pertanyaan dalam kertas saja ya. Maka kalau ada yang punya kertas masing-masing, kalau ada masalah silahkan ditulis, nanti disampaikan di depan. Nah sambil menunggu, maka saya akan menyampaikan tentang satu materi saja. Materi ini berdasarkan sebuah hadis. Yang mengatakan, Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna sesungguhnya hadzal ilma, ilmu ini, yang dimaksud adalah ilmu agama, itu dinun, itu adalah merupakan agama. Fangzuru maka perhatikanlah amman dari siapa ta'khuduna kalian itu mengambil dinakum agama kalian. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam riwayat kitab Al-Mustadrak dari hadisnya Anas bin Malik, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sijzi dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini derajatnya adalah dha'ifun jiddan, sangat lemah. Sehingga kita jangan mengatakan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bukan sabda Nabi, maka kita katakan dari siapa? Kita baca di dalam kitab Sahih Muslim pada juz 1 halaman 14, dan ini masih di muqaddimah Sahih Muslim. Beliau ternyata meriwayatkan ini dari An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin. Ini ulama tabi'in, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Muhammad bin Sirin mengatakan, Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khudun dinakum. Ngambil ilmu agama itu kita harus tahu siapa yang mengajar kepada kita. Jangan asal ada orang bisa ngomong kemudian kita ngambil ilmu dari dia. Saya berikan contoh, tidak ada masalah saya sebutkan nama supaya tidak terkecoh oleh nama yang besar. Yaitu misalnya di Indonesia ada seorang tokoh ahli tafsir yang namanya adalah Pak Profesor Quraish Shihab. Beliau punya kitab berjudul Tafsir Al-Misbah. Ya, judulnya, ya, kitab ini sangat tebal sekali. Ada mungkin sekitar 10 jilid ke atas. Nah saya katakan kepada Profesor Quraish Shihab ini, kita jangan mengambil ilmu dari beliau. Karena beliau terbukti mengatakan bahwasannya jilbab tidak wajib bagi wanita. Jilbab itu hanya adatnya orang Arab saja. Yang wajib bagi seorang wanita itu adalah memakai pakaian yang sopan ya. Kata-kata sopan ini salah ya. Karena sopan itu menurut siapa dulu? Kalau sopan menurut antum, maka itu bisa berbeda-beda. Maka menurut dia tidak usah pakai jilbab nggak apa-apa, yang penting pakaiannya sopan. Mungkin yang dimaksud sopan itu tidak ketat atau yang sebagainya. Nah ini perkataan seperti ini menunjukkan bahwasanya dia itu orang yang tidak berhak untuk kita ngambil ilmu dari dia. Meskipun profesor, meskipun doktor, meskipun punya kitab tafsir yang tebal. Akan tetapi karena dia menyampaikan ilmu seperti itu, maka kita jangan mengambil ilmu dari dia. Kalau kita masih nekat mengambil ilmu dari dia, maka di sana ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan, Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat,
ayyul tamasal ilmu, bahwasanya ilmu agama dicari indal asaghir, dari orang-orang yang kecil. Yang dimaksud kecil ini bukan kecil usianya atau bukan kecil badannya, tapi maksudnya adalah kecil ilmu agamanya. Nah, orang mengatakan bahwasanya jilbab tidak wajib bagi wanita, ini menunjukkan ilmu agamanya kecil. Maka kalau masih nekat mengambil ilmu dari orang-orang kecil seperti ini adalah tanda kiamat. Sebagian ulama menafsirkan as-saghir ini adalah ahli bid'ah. Sehingga kita jangan ngambil ilmu dari orang Syiah karena mereka ahli bid'ah. Jangan mengambil ilmu dari orang Khawarij karena mereka ahli bid'ah. Mengambil ilmu dari orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, dan semua mazhab sesat di dalam tubuh umat Islam ini, apa saja namanya, itu mereka adalah termasuk as-saghir, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, al-as-saghir adalah orang-orang ahli bid'ah. Ini riwayat Tabarani dan ini derajatnya sahih. Nah, karena itu sore hari ini saya akan bicara tentang beberapa guru saya. Karena ini hak antum ya untuk mengetahui siapa saja guru saya. Dan guru-guru saya ini saya bagi menjadi 3 bagian. Ada guru yang dari Indonesia, ada guru di dalam daurah yang saya ikuti dari para masyayikh luar negeri, ada juga guru dari majelis-majelis ilmu saja yang saya hadiri. Bedanya kalau daurah ini berarti saya berjumpa dengan para masyayikh ini cukup agak lumayan. Ya. Ada 1 pekan, ada 10 hari, ada 1 bulan. Ada 1 pekan tiap tahun, ya kan lumayan ini. Ya. Jadi lumayan sering saya ketemu dengan mereka. Tapi kalau yang dimaksud majalis ini berarti seorang masyayikh, seorang syekh yang saya hanya menghadiri 1 kali majelis yang mereka adakan, atau 2 kali atau 3 kali. Ya pokoknya nggak banyak. Ya. Itu maka saya pilih menjadi 2. Dan meskipun saya mengambil dari 1 orang guru hanya 1 kali majelis saja, itu saya sudah berhak untuk mengatakan ini guru saya. Saya sudah pernah bertanya kepada guru saya dari Malang, namanya Al-Ustadz Sufyan Nur. Beliau itu tinggal di Mekkah selama sekitar 8 atau 10 tahun, kemudian pulang ke Indonesia, ya, membina pesantren di Malang. Saya tanya, Ustadz, apakah boleh saya mendaftar nama guru-guru saya? Termasuk yang saya masukkan di situ adalah seorang guru yang saya hanya sekali mendengar ilmu dari beliau. Menghadiri majelis ilmu beliau hanya sekali. Maka beliau mengatakan, iya, itu sudah termasuk syekh Anda. Loh berarti ada kemungkinan dong, seorang murid mengatakan ini guru saya, sementara gurunya itu kalau ditanya apakah ini murid antum, dia mengatakan saya nggak tahu. Ya. Atau mungkin mengingkari, enggak, dia bukan murid saya. Bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas ketika kita sudah mengambil ilmu dari beliau, maka kita berhak mengatakan ini guru saya. Dan tampaknya perkataan beliau, Ustadz Sufyan Nur ini mengambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali mengatakan, saya adalah abdu, budaknya, man 'allamani harfan, orang yang sudah mengajari kepada saya 1 kata saja. Ya. 1 kata dalam ilmu agama ini, kalau sudah kita ambil pelajaran dari beliau, maka saya, kata Ali bin Abi Thalib, rela untuk menjadi budak dia, alias kalau dia menyuruh saya akan manut atau mentaati perintahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu mohon maaf kalau mungkin guru-guru yang saya sebutkan di sini nanti ada sebagiannya yang mungkin ketika ditanya apakah kenal dengan Abu Zaidan, mungkin ada yang mengatakan tidak kenal. Ya. Mohon maaf ya. Tapi saya merasa mereka adalah guru saya karena sudah pernah menghadiri meskipun hanya 1 kali di dalam majelis ilmu mereka. Dan kita mulai sekarang dari daurah. Jadi majelis kita agak santai malam ini ya. Sambil makan-makan gak apa-apa Pak ya. Karena tidak ada dosanya makan-makan dalam majelis ilmu. Baik dalam majelis malam ini atau majelis yang lainnya, silahkan, gak ada masalah, bebas. Baik. Ini adalah Syekh Ahmad Al-Fuhaid. Saya mengambil ilmu dari beliau baru 1 kali di dalam daurah, karena memang beliau datang ke Indonesia untuk mengisi daurah baru 1 kali, yaitu di Masjid An-Nur, baratnya Ishtarimah. Dan beliau adalah muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Utsaimin ini merupakan orang nomor 2 setelah Syekh Ibnul Baz. Maka semua orang tahu kalau Syekh Utsaimin, tapi kalau beliau ini Syekh Al-Fuhaid, maka tidak banyak yang mengetahuinya. Dan ini tertulis di papan sini, Muhadaratun fi Masjid wa Markas An-Najashi London. Jadi beliau pernah mengisi daurah di London, kemudian ini ditampilkan fotonya di sini. Kemudian yang nomor 2, ini adalah kitab Ushul Madhhab Syiah
Ini yang menulis adalah guru saya dari Saudi, namanya Dr. Nasir Al-Qifari. Beliau pakar tentang Syiah dan beliau setiap tahun datang ke Indonesia, sehingga bagi siapapun yang ingin menjadi murid beliau ada kesempatan penuh ya, karena beliau setiap tahun datang ke Indonesia dan memberikan daurah di beberapa tempat secara bergiliran ya. Mungkin di Solo, setelah itu nanti berangkat ke Jakarta, nanti ke barat lagi Aceh dan sebagainya ya. Keliling setiap tahun seperti itu ya. Dan saya cari foto beliau tidak ketemu, sehingga saya menemukan hanya judul kitabnya saja, maka saya tampilkan di sini. Dan termasuk keunikan beliau, kalau mengajar itu rata-rata pada ngantuk semuanya. Karena suaranya sangat pelan-pelan. Tapi beliau nggak pernah marah ketika muridnya pada ngantuk. Dan beliau tampaknya juga cerdas untuk membuat muridnya tidak ngantuk. Maka suatu saat beliau itu membuat pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Maka waktu itu yang bisa menjawab adalah Ustadz Iqmal Fahad. Beliau orang Solo juga. Ya, kayaknya rumahnya sekitar Masjid Daman situ. Nah, kemudian beliau suruh maju, jawaban antum benar. Kamu maju, saya memberikan hadiah. Ternyata dikeluarkan duit 50.000, ini hadiah. Nah, habis itu semuanya yang ngantuk pada bangun semuanya. Bukan bangunnya karena duit, bukan. Karena unik gitu ya, ada hadiah gitu. Nah, kemudian ini Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau adalah pakar tentang Syiah. Yang menurut saya untuk tahun ini yang paling pakar tentang masalah Syiah adalah beliau. Karena beliau sering sekali keluar masuk kota Iran dulu ya, untuk melakukan munadharah atau debat terbuka dengan orang-orang Syiah. Jadi debat yang beliau lakukan dengan orang-orang Syiah ini dilakukan baik di dalam Iran maupun di luar kota Iran. Akan tapi yang saya tahu akhir-akhir ini beliau sudah tidak menerima debat lagi dengan orang-orang Syiah. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab, karena orang-orang Syiah yang melakukan debat dengan beliau itu biasanya melakukan pencurangan di dalam debatnya. Ya. Pernah beliau menceritakan ketika dia diundang ke Iran untuk melakukan debat. Ya. Beliau datang ke Iran. Nah, ternyata di majelis itu sebelum kajian dimulai, perdebatan dimulai, itu lampu dimatikan dulu. Semuanya mati. Gitu. Nah, kemudian lampu mati dalam kondisi dia berada di tengah komunitas Syiah. Ini kan ada perasaan takut, Pak. Nah, dengan perasaan takut seperti ini mungkin kan jiwanya jadi down ya. Jadi enggak fokus pikirannya. Sehingga mungkin diartikan itu untuk memecah konsentrasi pikiran beliau. Dan sebagainya, banyak sekali apa yang telah beliau alami dari munadharah atau diskusi dengan orang Syiah ya di Iran. Dan beliau adalah yang mengatakan bahwa orang Syiah itu kalau tidak mengatakan Quran berubah dan tidak mengatakan bahwasanya para sahabat tercela, ya, tidak mencela sahabat Nabi dan tidak berbuat makar kepada Ahlus Sunnah, maka mereka orang Syiah yang masih Muslim. Sehingga kita boleh mengucapkan salam kepada mereka, boleh berziarah ke rumah mereka, dan bahkan wajib, kata beliau, tidak hanya sunnah ya, wajib hukumnya kita mendakwai mereka dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Maksudnya mendoakan kebaikan itu kita doakan supaya mereka keluar dari kesesatannya. Ya. Ini fatwa beliau bisa dilihat di dalam website beliau, karena beliau mempunyai website yang beliau kelola, ya. Mauqi' namanya di dalam bahasa Arab. Dan Syekh Utsman Al-Khamis ini datang ke Indonesia menyampaikan kajian tentang Syiah di Jogja, tepatnya di pesantren Ibnul Bas, Yogyakarta, miliknya ikhwah kita yang Salafi. Ya. Dan di sana beliau menyampaikan ilmunya sekitar 10 hari. Alhamdulillah saya termasuk peserta dalam daurah tersebut. Ya. Dan daurah ini dihadiri juga oleh para tokoh-tokoh ustadz-ustadz tua-tua. Ya. Jadi saya dicampur satu majelis bersama ustadz-ustadz tua seperti Dr. Ali Musri dan masyayikh-masyayikh di Indonesia yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya, ini adalah Syekh Dawud Al-Mahi. Beliau orang Yaman tapi tinggalnya di Saudi. Dan beliau ini setiap tahun datang ke Indonesia. Alhamdulillah, saya ingat saya sudah 3 tahun datang ke Indonesia. Dan mudah-mudahan saya harapkan beliau setiap tahunnya datang ke Indonesia supaya kita masih bisa menuntut ilmu dari beliau lebih jauh lagi. Ya. Dan beliau terakhir datang ke Indonesia itu bicara tentang kesesatan Syiah. Dan beliaulah yang mengatakan kepada saya bahwasanya Syiah itu dibagi 2, maksudnya Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah, ya punya 3 nama. Ini dibagi 2, ada Syiah Imamiyah yang usuliyah, ada Syiah Imamiyah yang ikhbariyah. Bedanya apa? Kata beliau, kalau dia itu usuliyah, maka dia itu Syiah yang mengatakan Quran masih lengkap tidak berubah.
Bahkan mereka mengatakan siapa yang mengatakan Quran berubah maka kafir. Adapun Syiah Ikhbariyah itu Syiah yang mengatakan bahwasanya Quran sudah berubah. Karena itu kata beliau antara Syiah Ikhbariyah dengan Syiah Usuliyah, meskipun dua-duanya ini sama-sama imamiyah, itu saling mengkafirkan. Syiah Usuliyah mengatakan, kamu wahai Ikhbariyah, kamu orang-orang kafir. Kenapa? Karena kamu mengatakan Quran sudah berubah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Kami akan menjaga Al-Quran itu. Maka siapa yang mengatakan Quran berubah berarti menyelisih ayat tadi, berarti sudah kafir. Nah kemudian saya tanya, karena saya waktu mendengar keterangan seperti itu saya kaget dan heran ya. Karena dalam benak saya dulu, pokoknya yang namanya Syiah itu pasti mengatakan Quran berubah. Kalau tidak mengatakan Quran berubah, tidak mengatakan itu, berarti bukan Syiah. Itu dalam benak saya dulu. Ya. Maka saya tanya, Syekh, apakah masih ada saat ini Syiah yang usuliyah, yaitu yang tidak mengatakan Quran berubah? Beliau mengatakan ada. Saya tanya lagi, di Iran apa ada? Beliau mengatakan ada. Maka karena saya kurang puas, saya bertanya, siapa tokoh mereka kalau memang masih ada? Ya. Maka beliau tidak menjawab dan beliau mengatakan saya nggak tahu. Karena beliau mengatakan saya nggak tahu, maka saya nggak puas. Saya cari-cari dalam kitab-kitabnya para ulama kita, terutama guru-guru saya yang pernah mengajari tentang Syiah. Nah, ternyata saya temukan jawabannya. Di dalam kitabnya Syekh Nasir Al-Ghifari, yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, yang setiap tahun datang ke Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwasannya tokoh-tokoh Syiah usuliyah yang mengatakan Quran tidak berubah, itu salah satunya adalah Khomeini. Sehingga setelah saya mendapatkan keterangan seperti itu, saya lihat di internet ya. Ternyata memang di internet sangat banyak sekali video-video yang menunjukkan bahwasannya antara usuliyah dengan ikhbariyah ini saling perang. Sehingga ada Syiah Ikhbariyah yang mendoakan laknat terhadap Syiah Usuliyah. Padahal sama-sama syekhnya, yaitu Syekh Syirazi, Syiah Ikhbariyah, mengatakan Allahumma al-an Khamenei. Ya Allah, laknatilah Khamenei. Khamenei itu orang nomor 2-nya Khomeini. Ya. Setelah Khomeini mati, maka diganti oleh Khamenei. Nah, Khamenei ini termasuk Syiah Usuliyah yang tidak mengatakan Quran berubah. Ya. Jadi termasuk Khomeini yang dia itu Syiah Usuliyah, berarti Khomeini tidak mengatakan Quran berubah. Sehingga kalau ada orang mengatakan Khomeini kafir, kemudian ditanya, kafirnya kenapa? Karena dia mengatakan Quran berubah. Nah, ini berarti nggak paham dia. Nggak paham Syiah Usuliyah dan Ikhbariyah. Tapi kalau dia mengatakan kafir karena sebab yang lain, mungkin karena mengatakan Aisyah berzina, ya, maka ini benar. Tapi saya nggak tahu apakah Khomeini itu mengatakan Aisyah berzina atau tidak. Ya, yang jelas kalau ada orang mengatakan Aisyah berzina, maka ini sudah menjadi orang kafir di saat itu juga. Nggak usah nunggu lama-lama, karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwasanya Aisyah itu at-thayyibatu lit-thayyibin. Dan kemudian berikutnya, ini Syekh Ali Al-Halabi, ini muridnya Syekh Al-Albani yang paling saya sukai. Saya menyukainya karena beliau kalau menyampaikan ilmu itu teriak-teriak dan dahsyat, ya, mantap gitu menyampaikan. Jadi memang saya paling suka itu guru yang menyampaikan ilmu secara dahsyat. Maka saya suka berguru dengan nggak ada. Baik. Maka saya senang berguru dengan Ustaz Mu'in ya, terus terang karena beliau kalau menyampaikan ilmu memang secara keras dan ya menyenangkan gitu, semangat gitu. Tapi kalau yang ngajarnya pelan-pelan, apalagi satu kalimat, ambil nafas lagi, istirahat dulu, ya, ngambil nafas lagi, waduh, sudah nggak betah ya. Termasuk terus terang nih, saya belajar dari Ustaz Ja'far Umar Thalib ya, di Yogyakarta, nggak sabar. Cuma 3 hari udah pindah lagi, meninggalkan pesantren beliau karena menurut saya terlalu pelan-pelan di dalam mengajar ilmu. Ya nggak ada masalah, itu adalah watak masing-masing orang ya. Ada yang suka cepat bicara, ada yang suka pelan-pelan. Nah, ini termasuk Syekh ini yang kalau bicara sangat keras dan tegas dan cepat gitu ya. Beliau adalah seorang Syekh yang menulis kitab Usulul Bidah, yaitu tentang kaidah-kaidah bagaimana kita menentukan apakah amalan ini bid'ah ataukah tidak. Berikutnya, ini adalah Syekh nggak ada ya. Berikutnya ini adalah Syekh dari Suriah,
namanya Syekh Qurayyim Rajih. Beliau disebut sebagai tokoh ahli qiraat Suriah yang paling tinggi pada saat ini. Ya. Jadi kalau mau ngambil sanad yang paling tinggi sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu menujunya kepada Syekh Qurayyim Rajih. Beliau datang ke Indonesia 1 kali dan beliau sudah usianya sangat lanjut sekali, sehingga ketika beliau jadwal mengisi daurah waktu itu di Ishkarima, maka beliau sakit, ya akhirnya diganti oleh ulama yang lain. Ya, kita tidak banyak mengambil faedah ilmu dari beliau karena sudah sangat tua. Kemudian berikutnya ini Syekh Mustafa Al-Bugha. Ini adalah Syekh dari Suriah yang menulis kitab Syarah Riyadhus Shalihin, namanya Nuzhatul Muttaqin. Kitabnya 2 jilid dan beliau sudah mengajarkan kepada kami kalau nggak salah itu sekitar 2 pekan ya di Ishkarima untuk menghatamkan 1 kitab madhab Syafi'i, namanya kitab Matan Abi Syuja', dan yang beliau syarah dengan kitab lain judulnya kitab Tadhhib. Nah, kita mempelajari sama beliau sampai selesai. Kemudian setelah itu beliau memberikan ijazah kepada masing-masing peserta untuk boleh menyampaikan ilmunya atau ilmu tentang kitab itu kepada orang lain. Maka sudah punya sanad bersambung langsung kepada penulisnya, yaitu Syekh Mustafa Al-Bugha. Dan Syekh Mustafa Al-Bugha ini kalau kita membuka di internet, ada orang yang kurang ajar kepada beliau, mengatakan si munafik Mustafa Al-Bugha. Kenapa disebut munafik? Karena dia itu pemikirannya hampir sama dengan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Al-Buti ini yang tidak mengatakan bahwasanya siapa itu presidennya Suriah, Bashar Assad, tidak mengatakan bahwasanya Bashar Assad kafir. Karena memang saya ketemu dengan Syekh Ahmad Al-Syihabi dari Yaman, saya tanya, Syekh, apakah benar perkataan orang bahwasanya Bashar Assad ini kafir karena dia itu termasuk Syiah Nusairiyah. Yang Syiah Nusairiyah ini oleh para ulama dikategorikan Syiah yang gulat, yang melampaui batas, sehingga melampaui batasnya itu menyebabkan dia sudah kafir. Maka Syekh Ahmad Syihabi mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan Bashar Assad kafir memang ada. Akan tapi yang benar kata beliau, dia tidak kafir karena dia bukan Syiah Nusairiyah. Cukup bagi kita untuk mengatakan dia itu adalah pemimpin yang zalim sebagaimana pemimpin-pemimpin dunia yang lainnya. Ya. Seperti di Indonesia dulu ketika kita dipimpin oleh Pak Soeharto, itu kan ada juga pembunuhan-pembunuhan, Pak ya. Di Lampung Utara, Wai Jepara Lampung Utara, itu ada pembunuhan sangat sadis sekali terhadap umat Islam yang semua orang tahu, bahkan korbannya salah satunya sekarang tinggal di Ngeruki, ya, tapi nggak saya sebutkan namanya. Nah, maka kita katakan kepada Presiden Indonesia pada saat itu bukan kafir karena membunuh orang-orang Muslim di sana, tapi dia itu adalah pemimpin yang zalim. Karena tidak bisa kita mengatakan kafir hanya dengan sebab seorang pemimpin atau presiden membunuh kepada rakyatnya. Nggak cukup. Ya. Memang Nabi mengatakan kita luhu kufur, memerangi orang Muslim itu kekafiran. Tapi ini adalah termasuk hadis tahdzir, dan kaidahnya para ulama mengatakan at-tahdhiru syai' wal hukmu syai' akhar. Masalah ancaman ini satu masalah tersendiri, adapun masalah memvonis orang apakah dia kafir atau tidak ini satu masalah tersendiri, sehingga nggak bisa digabungkan antara keduanya. Ya, ala kulli hal, saya mengatakan Syekh Mustafa Al-Bugha bukan munafik. Siapa yang mengatakan munafik terhadap beliau, maka saya berikan perhatian khusus kepada dia supaya bertaubat. Karena kalau tidak bertaubat, saya khawatirkan nanti kemunafikan itu malah balik kepada dirinya sendiri. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada saudaranya Muslim, kamu kafir, padahal dia tidak kafir, maka tuduhan kafir ini mental membalik kepada dirinya sendiri. Mengatakan Syekh Mustafa Bugha munafik, padahal tidak munafik. Gara-gara Syekh Mustafa Bugha tidak mengkafirkan si Bashar Assad dan tidak mengatakan bahwasanya Bashar Assad Nusairiyah, ya, karena bahwasanya Bashar Assad Nusairiyah itu hanya sekedar tuduhan saja menurut para ulama-ulama ini, ya. Maka saya khawatirkan nanti kemunafikan membalik kepada dirinya sendiri, maka na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, kita harus melihat para ulama-ulama kita dengan mata penghormatan, ya. Meskipun anggaplah beliau ini salah dalam pendapatnya, tapi tetap apa? Jangan sampai gara-gara kesalahan satu itu menyebabkan kita kemudian menghujat kepada ulama-ulama kita. Ya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, ala kulli hal tentang masalah Bashar Assad ini tidak perlu kita bicarakan panjang lebar di sini karena kita tidak sedang membahas dia. Hanya saja kita harus tahu bahwasanya di dunia sekarang ini tentang Bashar Assad ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dia Syiah Nusairiyah, berarti dia kafir. Ada yang mengatakan itu hanya sekedar tuduhan sehingga tidak bisa kita memvonis kafir terhadapnya.
Dan ulama Saudi yang paling besar saat ini yaitu Syekh Saleh Al Fauzan itu juga termasuk yang tidak mau mengkafirkan Bashar Assad. Ya. Cukup bagi kita mengatakan dia pemimpin yang jelek atau pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya dan kejelekannya itu terbukti dengan adanya kekacauan di negaranya. Ya. Kalau dia pemimpin yang soleh yang baik tidak akan terjadi seperti itu. Dan kemudian ini adalah Syekh dari Saudi. Beliau itu asalnya tinggal di Bahrain. Kemudian karena difitnah oleh orang-orang atau sebagian orang di Bahrain, maka akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke Madinah, tepatnya di Wadi Aqiq. Dan Wadi Aqiq ini dipilih oleh beliau sebagai tempat tinggal karena ada hadis dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan inna hadzal wadi mubarak atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam shalli fi hadzal wadi mubarak, salatlah engkau pada lembah yang penuh barokah ini. Jadi Wadi Aqiq ini sebuah lembah yang penuh barokah sehingga beliau pindah ke sana. Ya ini merupakan nikmat dari Allah yang besar ya. Beliau dituduh di Bahrain dengan tuduhan yang tidak benar, tapi gara-gara itu beliau terusir, tapi terusir ke tempat yang lebih baik. Ya ini adalah hikmah dari sebuah musibah yang menimpa ulama kita. Dan saya sudah belajar sama beliau cukup lama, yaitu mengkhatamkan kitab Sahih Muslim dari awal sampai akhirnya. Dan termasuk keunikan beliau ketika mengajar itu selalu membawa pistol. Siapa yang ngantuk maka ditembak. Pistol air yang gedenya segini ya. Sehingga tembakannya itu keras sekali ya. Orang kena air itu pasti bangun, nggak mungkin nggak ya. Karena banyak sekali ya, mungkin satu kali tembakan itu bisa 1 gelas lewat. Cerot itu gede ya, banyak sekali. Tapi biasanya sebelum beliau menembakkan itu sudah pada bangun, karena kan dikokang dulu. Ketika dikokang ini wah langsung bangun. Ya, ini termasuk keunikan beliau. Dan beliau selalu melakukan sesuatu pakai dalil. Maka beliau mengatakan, saya membawa tembak ini ada dalilnya. Ya, beliau sebutkan sekitar 3 dalil waktu itu. Ya. Bahwasanya kalau orang ngantuk itu obatnya adalah dengan air. Salah satunya hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang membangunkan istrinya untuk salat tahajud. Kalau istrinya nggak mau bangun, maka dikasih air supaya bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk salat tahajud. Kalau suaminya nggak mau, maka dikasih air di wajahnya suami, wajahnya, ya. Rasyafi wajhihi, maka dipercikkan di wajahnya. Karena itu beliau kalau menembak itu bukan di badan, selalu di tujuh yang ini Pak, botaknya ini, batoknya ini. Saya suatu saat pernah, karena saya kan sering duduk di depan, ya. Saya nggak mau duduknya di belakang. Tapi suatu saat meskipun saya duduknya tegak begini nih, karena ngantuknya bukan main, ya namanya mata itu jadi merem. Ya. Tapi tubuh saya masih tegak. Nah begitu mata saya merem, Syekh ini langsung ngambil pistol. Maka ketika dikokang gitu, saya langsung terdengar, saya langsung bangun, tapi beliau sudah menembakkan. Tapi karena saya gesit, akhirnya saya mengeles itu, akhirnya yang kena adalah teman saya di belakang. Ya tapi dengan kejadian itu semuanya ketawa ya, dan semuanya pada hilang ngantuknya. Dan memang wajar beliau itu membawa air karena beliau itu ngajarnya dari ba'da subuh sampai jam 10 malam. Jadi 1 jam itu, 1 hari itu saya hitung itu 10 jam. Setiap hari 10 jam duduk di depan beliau. Ya. Hari pertama, Masya Allah, tulang saya seperti remuk semuanya. Hari kedua masih seperti remuk itu. Hari ketiga juga masih. Nah hari keempat baru saya merasakan duduk 10 jam itu ternyata kita bisa. Ya. Tapi 3 hari awal, Masya Allah, nggak kuat sekali. Ya. Rasanya sudah pada sakit-sakit. Dan ada beberapa ustadz yang sudah agak sepuh, ya mungkin ada 45 tahun, 40 tahun. Itu ternyata di akhir perjalanan nggak kuat, pulang ke rumah. Ketika ditanya, kenapa pulang ke rumah? Waduh, nggak bisa ini ya. Meninggal istri lama nggak bisa. Alhamdulillah waktu itu saya belum menikah, sehingga saya sampai akhir masih bisa menghadirinya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini Syekh Walid juga, tapi foto yang lain. Nah, ini sudah selesai. Tapi ini baru masyayikh-masyayikh saya yang dari daurah-daurah. Kita belum membahas yang di majelis-majelis. Ada Syekh Jazairi, ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Abdul Razak Al-Abbad, ada Syekh Abdul Musin Qasim. Ini adalah imamnya Masjid Nabawi. Ada Dr. Mamduh Farhan Al-Buhairi yang juga merupakan pakar tentang kesesatan Syiah. Kemudian di Indonesia ada Ustadz Abdullah Manaf Amin. Ini saya baru mengaji 1 kali saja, yaitu beliau menjelaskan tentang sunnahnya sholat tarawih berjamaah di masjid. Beliau waktu itu mengisi di Masjid Muhtadin, Nguruki, ya, dan saya salah satu peserta kajian beliau, dan saya juga menyampaikan pertanyaan di akhir majelis beliau.
Kemudian Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Aceng Zakaria, nah, ini tetangganya antum, orang Garut. Ya. Dan beliau adalah pemimpin Persis di Garut. Ya. Dan ketika saya berkunjung kepada beliau, saya tidak akan melupakan beliau, karena semua karya beliau dihadiahkan kepada saya secara gratis. Ya. Jadi saya pulang dari rumah beliau itu membawa satu box kitab-kitab yang isinya adalah karya-karya beliau. Karena beliau